Selamat datang di channel Ichimoku Trader. Hari ini saya akan screening beberapa saham yang bisa teman-teman masukkan ke watchlist karena masih berpotensi bergerak naik minggu depan. Semoga analisa ini dapat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Pagi ini kita bahas IHSG terlebih dahulu. IHSG sempat menguji area 7112, lalu ditarik naik menguji area 7178 kembali. Apabila pada perdagangan hari ini IHSG masih gagal bertahan di atas harga 7.217, maka IHSG berpotensi koreksi kembali menuju area support di sekitaran harga 7.043 sampai dengan 7.021. Namun apabila IHSG masih dapat bertahan di atas harga ini, maka IHSG masih berpotensi menuju area resisten di sekitaran harga 7.258, yang artinya IHSG sudah breakout dan akan menuju area 7.310 kembali. Saham yang pertama yang akan kita bahas adalah saham Almi. Saham Almi pada perdagangan kemarin ditutup naik ke harga 330 atau naik sekitar 9,27%. Ya, volumenya kecil ya, jadi harus hati-hati buat yang mau cepet-cepet. Tapi ini indikasi sudah breakout tipis ya. Kalau dilihat secara weekly, ya lumayan lah, udah mau breakout. Apabila pada perdagangan hari ini Almi bisa bertahan di atas harga 322 ya untuk penutupan minggu ini ya, apalagi kalau dia bisa tutup di atas harga 350 itu lebih bagus lagi gitu. Mudah-mudahan bisa lancar sampai 400 atau 450 lah ya. Cuman ya itu ke liquid ya. Ke liquid hati-hati. Nah, ada GDST ini juga naik 15% harga 142. Ini still pada naik, yang nggak naik cuma si zinc ya. Padahal zinc juga besi gitu kan. Nggak tahu kenapa si zinc ya. Oke, volumenya besar. Tadinya kecil-kecil ya, karena harganya ya relatif murah. Kalau tiba-tiba di sana ini ya. Saat ini sudah berada di resisten 150. Jadi menurut saya wajar aja dia koreksi ya. Mungkin akan ada koreksi sampai 125 atau 130 ya, sampai 115. Kalau mau cut loss, saran saya kalau bisa di bawah 105. Kalau mengambil ya, kalau mengambil bisa di kisaran 125 sampai 115 kalau dia masih koreksi. Di bawah 105 exit. Ya, ada Bank Mega. Ya, Bank Mega juga naik 9% ke 5.700 ya. Langsung tembus resisten MA200 ya, volumenya kecil ya Bank Mega ya, hati-hati. Kalau dia bisa koreksi ke 5.500 gitu masih oke. Soalnya ini kan langsung naik tuh
biasanya ada ya koreksi lah ya. Kalau dia masih gagal bertahan di atas 5.500, ya mungkin akan uji area 5.350 ya. Hati-hati kalau jebol 5.100 ya. SMBR resist 500 ini kuat ya, tapi selama si SMBR gak buat new low, mudah-mudahan bisa breakout. Saat ini berada di Kumo. Resisten berikutnya 512 ya. Mudah-mudahan bisa sampai 554. Ya, area yang ngambil SMBR tuh dari 450 sampai 460. Mungkin yang ngambil udah ATP. Ya, mudah-mudahan nyampe lah 520-an ya. Oke, berikutnya Tugu. Apa ini? 19,59%. Lumayan ya ini ya. Naik terus ya. Hati-hati. BLPA. Liquid. Hati-hati ya. Banyak durinya. Kalau berminat bisa tunggu di bawah-bawah gitu. Selama nggak di bawah 270 aman. Bisa ngambil sekitar 280 sampai 290. TP lah kalau udah 300. Nah, Alfamart udah breakout lagi, naik terus, lancar jaya ya. Hati-hati ya, mungkin cuma akan menguji area 2250 ya, sekitar sini lah ya. Harganya udah cukup mahal, jangan diambil ya. Nah, ada rally, gak ada volume, naik terus, hati-hati. Nah, ada crash, get up ya. Hati-hati ini bisa balik lagi. Crash, tungguin harga-harga ini 402. Kalau bisa gitu. Kalau 392 gitu, 400 bisa pasang di bawah 348. Kalau dikasih barang kan, kalau nggak dapat ya udah 460. Ini jauh mainnya, atau bisa 525. Ini baru breakout soalnya. Tapi selama crash weekly bisa bertahan di atas harga 444 ini aja. Kalau bisa sih di atas 454 ya. Saya harap crashnya.
Karena kalau dia bisa bertahan di atas harga itu kemungkinan akan langsung lanjut gitu ya, gak ada kesempatan entry lagi. Kalau dia masih mau koreksi bisa area-area ini lah. Oke, berikutnya ada Jcon. Nah, lanjut ya Jcon ya. Ada TP3 nih kalau ada yang dapat barang. Kayaknya nggak dapat ya. Soalnya ini kemarin langsung terbang gitu kan. TP3 ya jangan diambil, berbahaya. Tunggu dia koreksi lagi baru kita cari posisi lagi, oke? Berikutnya ada empat lagi. Mau breakout gak berhasil ya. Nah, mungkin akan koreksi lagi area-area ya inilah ya 284 sampai 300 mungkin ya. Mudah-mudahan lancar bisa tembus 400. Aspi juga udah terlalu tinggi, hati-hati ya, gak liquid. Ada TPIA sempat mengunci area, ini habis stock split 1/4. TPIA besoknya malah naik dan malah turun. Nah, terus kali ini itu lebih volatil ya, sempat mengunci area 2180 terus ditarik naik ke 2440, naik 4% lebih ya. Nah, lebih dari 4%. Dia ini ARB terus diarah itu paling enggak ya 10% lah ya. ARB ini pasti ya, plus 12%. Tungguin aja deh, kalau koreksi lagi masih area 2350 masih menarik sih saya. Kalau dia langsung lanjut hati-hati ya, kalau suka ya silahkan lah ya. Yang menarik sih TPIA ini, saya suka itu trennya. Ini mau dividen atau enggak gitu kan, tetap aja naik-naik aja gitu, sahamnya stabil. Cuman kalau ngambil di harga yang salah ya susah juga gitu kan ngomongnya. Ini kalau dia bisa bertahan di minggu ini di harga 2440 aja ya, gak usah dia naik-naik terus gitu, tahan aja dia di 2440 ini selama seminggu ini. Fokus banget PPI ini untuk minggu berikutnya. Oke, berikutnya ada CESAP. Mau breakout gagal ya. Ya berisiko lah, saya sih nggak tertarik
Siko, dikit lagi Siko, TP, ya gak dapat barang apa-apa, nyampir dia ngasih barang, lihat aja. Ya resikonya santai aja lah. Oke, berikutnya ada DLN. DLN pelan-pelan jalan ya. Ini kemarin masih ada dikasih kesempatan entry gitu kan. Lumayan lah ya. Mudah-mudahan bisa sampai TP 124 sama 140. Terakhir ada KIN ya. Naik terus. Ya udahlah ya. Kalau ada yang ngambil di bawah ya cuan, kalau enggak ya saya itu depresi terlalu mahal. Oke, segitu aja jumpa kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Like